Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mari kita simak pembacaan hadis terkait waktu-waktu larangan mengerjakan salat. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata ba'da subhi. Tidak ada salat setelah subuh. Hatta tartafi'a syamsu, sampai matahari tinggi. Wala salata ba'dal asri, dan tidak ada salat setelah asar. Hatta taghiba syamsu, sampai matahari terbenam. Kaum muslimin jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya tidak ada salat setelah subuh sampai matahari benar-benar tinggi, sudah bersinar, terbit. Wala salata ba'dal asri, dan tidak ada salat setelah asar sampai matahari terbenam. Ma yukhadhu minal hadis, apa fawaid hadis tersebut? Yaitu an-nahyu an nawafilis shalah, larangan mengerjakan salat-salat sunnah allati laisa laha sabab, yang mana tidak ada sebab di sana. Ba'da salati subhi, setelah subuh, hatta tartafi asy-syams, sampai matahari tinggi, naik. Wa ba'da salatil asri hatta taghiba, dan larangan salat setelah salat asar sampai matahari terbenam. Li'alla yusyabihal kuffar fi waqti ibadatihim, supaya tidak menyerupai orang-orang kafir di dalam ibadah mereka, yaitu mereka beribadah ketika keluar tanduknya setan. Tanduknya setan keluar yaitu setelah subuh dan setelah asar. Nah, jadi ketika matahari belum terbit atau matahari sebelum terbit, kurang lebih 15 menit atau 20 menit, maka disitulah waktu larangan mengerjakan sholat. Kecuali dengan sebab. Kalau ada sebabnya, maka diperbolehkan. Apakah sebab tersebut? Sebab adalah ketika seseorang misalnya tertidur di waktu subuh, subuhnya terlambat, sehingga di saat itulah ia segera membayar sholat subuhnya walaupun di waktu larangan, jangan menunda lagi. Termasuk di antara sebabnya adalah ketika seseorang menghendaki sholat tahiyatul masjid, masuk ke dalam masjid, kemudian waktunya berbarengan dengan waktu larangan tersebut. Karena ini salat untuk tahiyatul masjid, maka ini termasuk sebab yang diperbolehkan. Oleh karenanya kaum muslimin mengingat waktu-waktu larangan seseorang beribadah, yaitu setelah subuh dan setelah asar, karena menyerupai ibadahnya orang-orang kafir, tentu kita menjauhi hal yang demikian itu. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai dengan terhadap kaum, barang siapa yang menyerupai terhadap suatu kaum, maka ia termasuk golongan tersebut. Menyerupai orang kafir bisa jadi dia menjadi golongan orang-orang kafir. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Mari kaum muslimin kita perdalam ilmu agar senantiasa kita terjauh dari yang namanya syubhat dan musyabbihah, menyerupai terhadap orang-orang kafir tentunya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fina wa fiikum jami'an.